Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Selama ini saya di Duit Pintar hanya lebih banyak membahas mengenai bagaimana cara untuk mencapai long term financial goal, yaitu tujuan keuangan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Di episode hari ini saya akan coba membahas gimana nih kalau kita ingin mencapai financial goal yang lebih pendek ataupun yang lebih menengah. Tujuannya agar Sobat Pintar bisa aja jadi lebih relevan dan bisa mencapai financial goal ataupun tujuan keuangan yang lebih pendek pula. Ikuti episode ini hingga habis ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk ke topik hari ini. Dimana sebelum kita membahas mengenai short term financial goal, saya akan membahas apa saja jenis financial goal yang ada berdasarkan jangka waktu. Jadi kalau berdasarkan durasi sendiri, financial goal pada umumnya kita bisa bagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah short term ataupun yang di bawah 3 tahun. Kategori kedua adalah yang medium term ataupun jangka waktu menengah, di mana ini antara 3 hingga 6 tahun. Ingat, angka ini tidak angka yang saklek, tapi angka ini yang cukup fleksibel. Jadi kita sendiri yang tentukan. Kemudian long term adalah yang biasanya di atas 6 tahun. Mungkin ada beberapa dari Sobat Pintar yang ingin memiliki jangka waktu yang lebih panjang, misalnya 10 tahun, 20 hingga 50 tahun. Tapi dalam episode hari ini seperti yang sudah saya sebutkan, kita hanya fokus kepada yang jangka waktu yang pendek, yaitu di bawah 3 tahun. Namun memang untuk yang jangka waktu menengah, ini 11-12 cukup sama dengan yang jangka pendek. Jadi Sobat Pintar nanti bisa sesuaikan saja di instrumennya. Namun berbicara soal investasi untuk mencapai tujuan keuangan tertentu, maka ada aturan umumnya. Ingat, aturan umum ini bukanlah aturan yang harus ditelan bulat-bulat, tapi aturan ini bisa menjadi panduan kita yang mana nanti kita akan sesuaikan lagi dengan diri kita sendiri. Yang mana tentunya mungkin yang saya berikan hari ini tidak akan 100% mirip dengan yang Sobat Pintar lakukan, tapi Sobat Pintar paling nggak bisa punya panduan yang bisa Sobat Pintar ganti-ganti sendiri untuk menyesuaikan diri Sobat Pintar. Yang mana untuk menyesuaikan ini Sobat Pintar harus melakukan yang namanya risk profile assessment yang sudah pernah saya bahas di episode sebelumnya. Jadi kenali diri sendiri dulu sebelum benar-benar melakukan investasi, supaya nggak terkejut badan nih. Nanti jangan-jangan setelah investasi malah hidupnya makin stres, setelah investasi malah hidupnya makin nggak happy. Ingat, tujuan utama kita melakukan investasi ini agar memperpendek usia kerja kita, agar kita bisa menjadi lebih happy, lebih cepat menikmati hidup kita di masa muda dan masa yang masih kuat. Secara umum, kalau kita berbicara soal investasi untuk mencapai tujuan keuangan tertentu, maka kita akan berbicara soal perbedaan ataupun besaran risiko yang bisa diterima di jangka waktu tertentu pula. Pada umumnya, kalau kita berbicara soal investasi, semakin panjang jangka waktunya, maka toleransi terhadap risiko kita akan semakin besar. Artinya kita bisa berinvestasi di instrumen yang lebih berisiko. Sehingga kalau misalnya kita mau bagi-bagi berdasarkan kategori yang tadi, maka kalau kita bagi menjadi kategori yang jangka waktu lebih pendek, kita bisa punya pilihan yang lebih sedikit, misalnya di deposito, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap. Namun, kalau misalnya kita ingin mencapai tujuan keuangan yang jangka waktu menengah, maka kita punya pilihan tambahan, yaitu kita bisa memilih reksadana saham. Tentunya harapan kita berinvestasi di reksadana saham-saham yang unggulan. Tentunya ini bisa diketahui dengan membaca fund fact sheet. Kemudian lanjut ke yang berikutnya, yaitu ETF ataupun Exchange Traded Fund. Exchange Traded Fund ini sayang sekali kurang disosialisasikan di Indonesia. Padahal ini merupakan produk keuangan yang menurut saya cukup revolusioner dan cukup membantu, terutama untuk orang-orang yang ingin memiliki exposure yang lebih banyak di dalam bursa saham. Dikarenakan ETF dengan reksadana biasa, perbedaan utamanya adalah reksadana biasa kita tidak bisa transaksikan langsung, di mana kita beli hari ini, kita tahu harga transaksi kita itu besoknya. Kalau di ETF, kita tahu di saat itu juga. Bisa aja kita realisasikan keuntungan kita di saat itu juga kalau memang udah ada. Kemudian tambahan instrumen untuk yang memiliki tujuan keuangan jangka waktu menengah, yaitu saham-saham unggulan. Saham-saham unggulan biasanya memiliki pergerakan yang cenderung lebih stabil, kurang volatile, yang bisa berpotensi memberikan kita return yang lebih banyak dalam waktu yang lebih menengah pula.
Berikutnya, kalau misalnya kita berinvestasi untuk jangka waktu yang lebih panjang, maka pilihan kita jauh lebih luas lagi, yaitu instrumen yang tadi ditambahkan dengan saham, ditambahkan dengan derivatif, ditambahkan dengan kripto, dan sebagainya. Derivatif di sini juga sudah pernah saya bahas di episode sebelumnya. Jadi Sobat Pintar ikuti episode sebelumnya juga kalau memang ingin tahu soal derivatif. Namun ada satu derivatif yang belum saya jelaskan, yang mana saya akan coba buat episodenya di episode mendatang, yaitu mengenai options. Options ini adalah produk yang range-nya cukup luas dan cukup rumit tentunya. Namun sayangnya memang options di Indonesia kurang populer dan disalahgunakan oleh banyak sekali influencer. Sehingga saya cukup menyayangkan hal ini terjadi, yang mana saya ingin sekali nih produk ini agar benar-benar diregulasi oleh pemerintah kita. Di sisi lain, dengan semakin panjangnya durasi kita, maka pilihan saham-saham yang tadi kita bisa tambahkan saham-saham second liner, saham-saham yang growing, ataupun saham-saham perusahaan yang masih baru. Namun perlu saya ingatkan kembali bahwa informasi yang baru saya berikan tadi, pembagian instrumen tadi, ini jangan ditelan bulat-bulat. Karena setiap orang pasti memiliki caranya sendiri, setiap orang pasti punya detail-detail tersendiri yang mungkin saya tidak ketahui. Yang mana hanya Sobat Pintar yang ketahui dan hanya bisa Sobat Pintar racik sendiri untuk kebutuhan Sobat Pintar. Dan untuk menyederhanakan informasi yang baru saya berikan tadi, maka apabila kita memiliki jangka waktu yang lebih panjang untuk mencapai tujuan keuangan kita, maka kita memiliki toleransi risiko yang jauh lebih besar. Artinya kita bisa memiliki instrumen yang jauh lebih berisiko pula. Namun apabila kita ingin mencapai tujuan keuangan kita dalam jangka waktu yang lebih pendek, maka toleransi risiko kita akan jauh lebih rendah. Artinya pilihan kita terhadap instrumen akan jadi lebih sempit dengan tingkat risiko yang lebih rendah pula. Namun berbicara soal merencanakan investasi untuk mencapai tujuan keuangan, ada satu hal penting yang harus dilaksanakan, yaitu prinsip kehati-hatian ataupun konservatif. Hal ini sering dilupakan oleh orang-orang yang ketika merencanakan investasi mereka. Alasan utama saya menekankan soal prinsip kehati-hatian ini adalah dikarenakan belakangan ini banyak muncul orang-orang yang berada pada grup yaitu yang penting cuan, tapi melupakan yang namanya risiko. Maka saya tekankan kembali bahwa risiko adalah hal yang sangat penting. Risiko adalah hal yang pasti sudah ada dan hal yang bisa kita kelola. Berbeda dengan potensi keuntungan, itu adalah hal yang nggak bisa kita kelola. Kita hanya bisa mengantisipasi apa yang bisa terjadi, tapi kita nggak bisa kelola. Oleh karena itu, maka penting sekali untuk berbicara soal pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko saya nggak akan bicarakan hari ini, kita akan pisah di episode berikutnya lagi. Oleh karena itu, mari kita mulai berhitung karena nggak akan afdol kalau misalnya berbicara soal mencapai tujuan keuangan tanpa berbicara soal praktiknya. Maka saya akan kasih lihat praktiknya, saya akan kasih screen sharingnya. Jadi Sobat Pintar bisa lihat gimana sih cara menghitungnya, gimana sih cara merencanakannya, dan gimana cara mengelola risikonya secara mudah. Nah, kita mulai perhitungannya. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar ikuti di episode sebelumnya, saya sudah pernah jelaskan sedikit mengenai sheet yang mirip dengan yang ini, tapi memang tidak sama persis, karena ini tujuannya kan untuk mencapai financial goal. Dalam hal ini, saya jelaskan sedikit agar Sobat Pintar yang tidak mengikuti episode sebelumnya bisa jadi lebih ngerti. Contohnya ini yang pertama adalah frequency of investment. Jadi ini bercerita soal seberapa sering kita ingin berinvestasi. Kemudian ini adalah nilai sekarang dari investasi kita. Ini adalah durasinya kapan kita akan mencapai tujuan keuangan ini. Kemudian ini adalah perkiraan kenaikan harganya. Kemudian ini adalah financial goal, yang mana ini adalah nilai dari financial goal nanti. 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau kapan, tergantung waktunya ini. Kemudian yang berikutnya adalah uang yang dimiliki saat ini, ekspektasi dari tingkat pengembalian dari investasi kita, margin of safety, dan ini adalah angka yang kita gunakan untuk perhitungannya. Dan yang terakhir adalah cicilan yang harus dilakukan. Mari kita simulasikan. Jadi kalau seperti yang kemarin, si investor memiliki tujuan keuangan dengan nilai 150 juta, yaitu tujuannya untuk nikah dalam waktu 2 tahun lagi. Dan dalam hal ini diperhitungkan menggunakan inflasi 5%. Menurut saya ini adalah angka yang kurang relevan menurut saya. Simpelnya begini, 5% ini adalah inflasi dari yang diperkirakan. Namun ini bisa aja nggak relevan terhadap biaya nikah. Karena biaya nikah bisa aja naik 10%, 20%, ataupun sebagainya. Dan perlu kita ingat, ketika menikah ada banyak sekali biaya-biaya yang tidak terduga. Ya, saya bercerita kan berdasarkan pengalaman. Saya udah nikah, jadi saya tahu nih masalah-masalah apa yang bisa muncul ketika kita nikah.
Nanti kita akan coba kupas tuntas biaya apa aja yang bisa muncul ketika kita mau nikah. Tapi ini saya kasih gambaran 5% ini menurut saya nggak relevan. Menurut saya angka yang lebih masuk akal yaitu 10%. Tapi kalau mau angka yang lebih masuk akal, tanya kepada orang yang memang di industri tersebut. Tanya wedding organizer-nya, tanya kepada dekoratornya, tanya kepada penyedia cateringnya, tanya kepada orang-orang yang berhubungan di dalam industri ini, agar kita bisa dapat informasi yang lebih jelas. Kalau memang kita hanya cuma prediksi seperti ini, menurut saya ini nggak akan kasih apa-apa. Ini akan memberikan kita impact yang mungkin menyesatkan. Maka mungkin kita bisa gunakan angka 10% dulu. Tapi akan lebih akurat, balik lagi, tanya kepada orang yang berada di industri. Itu akan kasih kita informasi yang lebih masuk akal. Kemudian yang berikutnya ini adalah nilainya nanti 2 tahun lagi, yaitu di angka sekitar 180 jutaan. Yang berikutnya adalah dana yang dimiliki untuk diinvestasikan. Saat ini memiliki 50 juta. Jadi perhitungannya waktu itu menggunakan angka ini. Nah, kemudian saat itu dia menggunakan ekspektasi return dari investasi dia yang mana berada di RDPT sebanyak 10%. Coba dicek deh di aplikasinya. Aplikasi RDPT-nya. Sejauh yang saya lihat, yang memiliki performa di atas 10% itu nggak ada. Tapi mungkin aplikasi saya yang salah. Atau mungkin di aplikasi saya pilihan reksadananya kurang banyak. Kalau memang ada, tolong dong kasih tahu di kolom komentar. Ada nggak RDPT yang bisa kasih 10% ataupun di atas 10%? Kalaupun katakan ada nih 10%. Ya udah kita masukkan angka 10%. Tapi pastikan gunakan prinsip kehati-hatian. Yaitu selalu aplikasikan margin of safety. Karena kadang-kadang 10% ini nggak bisa dicapai. Apalagi RDPT sedikit banyak masih memiliki volatilitas. Mungkin sobat pintar ada yang bilang nih, Chris, kan ada nih RDPT tertentu. Ingat RDPT tertentu itu yang mungkin bisa kasih hasil lebih banyak, cenderung diinvestasikan di obligasi korporat saja. Obligasi korporat cenderung memiliki risiko yang lebih besar. Bisa aja perusahaannya tiba-tiba default. Bisa aja perusahaannya tiba-tiba kabur. Kabur dalam artian ya memang nggak sanggup bayar. Jadi ya bisa aja jadi mandek. Jadinya return kita nggak sampai 7%. Ada banyak sekali risiko yang harus kita tanggung sebagai investor. Jadi kita harus mengerti hal tersebut. Maka kita memberikan margin of safety ini tujuannya mengamankan investasi kita. Agar apabila terjadi volatilitas, tujuan keuangan kita masih bisa tercapai. Kita masih punya ruang gerak. Masih punya kesempatan untuk pindahkan dana kita dari satu reksadana ke reksadana yang lainnya. Jadi dalam hal ini saya katakan, oke, reksadana pendapatan tetap kita kasih 30% bantalannya. Tujuannya ya supaya kalau misalnya terjadi volatilitas, kita masih aman dan bisa tercapai tujuan keuangan kita. Maka di sini dapat dilihat bahwa investasi yang harus dilakukan adalah sekitar 4,8 juta rupiah. Oke deh, katakan kenaikannya 5% aja deh. Oke, tapi paling enggak kalau kita kasih margin of safety yaitu 30%, maka kita masih harus berinvestasi sekitar 4,2 juta rupiah. Masih lebih banyak daripada yang dijadwalkan. Kemudian, seperti yang tadi saya sebutkan, ketika nikah banyak sekali biaya yang mendadak. Biaya tiba-tiba yang muncul yang kita nggak perhitungkan ketika kita merencanakan ini. Maka alangkah baiknya kita tetap tambahkan lagi jumlahnya. Nggak pas-pasan di 150 juta, mungkin jadikan 200 juta ataupun sedikit lebih banyak. Mungkin misalnya di saat ini kita hanya berpikir biaya tertentu yang kita cover. Tapi ternyata nanti setelah mau menikah ada nih undangan yang ternyata saudara dekat yang mau nggak mau biayanya harus kita tanggung. Ini kan jadi masalah juga kalau nggak diperhitungkan. Maka memperhitungkan biaya-biaya tersebut juga akan menjadi masuk akal. Nanti saya akan bahas di episode terpisah soal biaya nikah. Apa saja biaya nikah, apa saja yang harus dipersiapkan, dan gimana cara menanggulangi biaya-biaya tersebut. Nah, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ketika kita berencana untuk menikah, pastikan semua biaya-biayanya itu jelas. Kemudian yang kedua, pastikan durasinya ini kita tahu dengan jelas pula. Dan yang pastinya penting kita cari tahu adalah rata-rata kenaikan harganya. Jadi ketika kita merencanakan, kita juga nggak salah nih merencanakannya. Karena dengan kita salah merencanakannya, alhasil nanti tujuan kita nggak tercapai. Ini akan lebih berbahaya lagi.
Karena kalau misalnya kita tidak tahu nih biaya kenaikannya per tahunnya itu kira-kira berapa, maka bisa aja setelah kita rencanakan, kita jalankan ternyata nggak tercapai. Maka akan lebih baik kalau kita tanya orang yang memang di industri. Tanya calon-calon WO yang akan kita pakai. Tanya vendor-vendor yang akan kita pakai. Jadi kita tahu angka yang lebih jelasnya berapa. Kemudian, pastikan kita tahu diri kita sendiri dulu, kenali diri sendiri dulu sebelum kita tentukan instrumennya. Kalau kita asal pilih instrumen saja dengan hanya menebak-nebak, maka ini akan berdampak kepada psikologi dari si investor sendiri. Maka akan lebih baik si investor lakukan risk profile assessment dulu. Bisa aja bagi kita reksadana pendapatan tetap itu dianggap nggak ada volatilitasnya. Tapi bisa aja bagi orang lain, pergerakan harga sedikit saja itu dianggap volatilitas yang sangat mencemaskan bagi mereka. Jadi mereka juga harus mengenal diri mereka sendiri juga. Yang paling penting juga adalah memperkirakan return yang masuk akal pula. Caranya ya lihat dari list reksadana yang ada, kemudian dibandingkan nih, kita cari angka-angka yang tengahnya. Jangan cari angka yang paling tingginya. Karena kalau kita pakai angka yang paling tinggi, itu adalah angka yang optimis. Kalau nggak terjadi itu gimana? Maka rencana yang sudah kita rencanakan dan kita sudah habiskan waktu untuk menjalankan rencana ini akan jadi sia-sia aja. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting yaitu tetap menerapkan margin of safety. Walaupun kita udah nggak menggunakan angka yang paling optimis, pastikan menggunakan margin of safety karena perlu diingat kembali apapun instrumen keuangan yang ada di pasar pasti ada risikonya. Omong kosong kalau memang dikatakan nggak ada risiko, pasti ada risikonya. Jadi kita harus kenali dulu risikonya, tahu kira-kira volatilitasnya berapa banyak, lalu diterapkan dalam perhitungannya. Niscaya tujuan keuangan kita pasti bisa tercapai. Dan kembali lagi seperti yang sudah saya sebutkan di episode sebelumnya, kalau memang angka yang direncanakan ini terlalu besar terhadap penghasilan kita, maka yang bisa kita lakukan adalah pertama, kalau misalnya ada kenaikan gaji, investasikan juga kenaikannya. Jangan gunakan persentase. Kedua, kita bisa memperkecil tujuan keuangan kita, ataupun yang ketiga, kita bisa memperpanjang durasinya. Jadi bolak-balik itu saja, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir, yang paling penting dari segalanya adalah konsisten dan disiplin melakukannya. Jadi percuma kalau udah direncanakan, kalau nggak dilakukan. Nah, mudah-mudahan setelah praktik tadi, Sobat Pintar menjadi lebih ngeh nih. Gimana cara memperkirakan ataupun cara merencanakan tujuan keuangan yang lebih pendek ini. Tentunya satu hal yang sangat penting adalah setelah kita rencanakan, pastikan ini bisa dilaksanakan. Kalau nggak bisa dilaksanakan ya percuma juga. Balik lagi seperti yang sudah saya bicarakan di episode sebelumnya, apabila angkanya terlalu besar, maka bisa aja jangka waktunya bisa diperpanjang. Tujuannya agar kita bisa memiliki toleransi risiko yang lebih besar dan pilihan investasi kita menjadi lebih luas. Dan tentunya mudah-mudahan agar tujuan keuangan kita dapat tercapai sesuai rencana kita. Jadi itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.